Permisi, Bu. Maaf, perkenalkan nama saya Hani. Saya Andi. Kami dari produk penggunaan kembali bahan bakar. Jadi kami ingin meminta waktunya Ibu untuk mengambil produk kami pakai ini. Masalah di lantai 3, Ibu. Oh, oke. Kapan? Sekarang apa? Sekarang boleh? Oh iya, Ibu. Silakan. Silakan, Bu. Selamat datang di pemasaran. Bahan dasarnya itu seperti ini, Bu. Ada botol plastik bekas. Kita dapat tuh dari pembuangan sampah bistek. Kita masukin kain-kain perca hasil dari konveksi. Kita bentuk jadi bulatan kayak gini. Terus dikasih solasi gitu, Bu. Habis itu dikasih busa ini. Habis itu kita kasih kain suede supaya memberikan pesan yang menarik gitu, Bu. Jadi tutupin biar rapi. Jadi hasil akhirnya seperti ini gitu. Nah, Ibu kan tadi udah nyobain duduk di atas stool yang udah kita buat nih. Jadi kesan pertama Ibu saat lihat tampilan stool yang sudah kita buat itu gimana? Yang pertama nyaman. Secara kain sudah mampu memikirkan bahan yang akan dipakai seperti itu. Nah, ini sudah mewakili gitu ya kenyamanan. Kalau dari awal itu sudah nyaman. Nah, untuk pendapat Ibu nih tentang stool yang terbuat dari sampah, botol plastik, dan juga kain perca hasil dari konveksi ini tuh pendapat Ibu gimana nih? Yang pertama kalau aku itu smart ya. Kalian sudah mampu melihat penggunaan memberdaya ulang gitu ya. Dari yang bukan apa-apa jadi apa-apa kan gitu. Dari yang tidak apa-apa jadi sesuatu yang berharga seperti itu dan lebih bernilai ya. Dan kalian kemas dengan sebaik mungkin dan sampai mempunyai nilai jual. Itu apa kan? Ini dari pembuatan stool dari bahan sampah plastik dan juga kain perca ini menurut Ibu itu apakah memiliki dampak yang baik untuk lingkungan kita? Sangat dong. Secara plastik serta kain itu kan sangat tidak mudah untuk diurai. Iya. Itu butuh ratusan tahun untuk sampai bisa diurai seperti itu. Nah, dengan adanya dibuat seperti ini, kalian sudah membantu kelangsungan kehidupan ekosistem alam sebenarnya. Jadi ini pilihan yang tepat. Nih, Ibu kan pasti udah beberapa kali beli furniture untuk rumah gitu ya, Bu. Nah, kalau Ibu sendiri misalnya beli furniture itu apakah Ibu perlu harus banget tahu gitu bahan baku dari suatu furniture gitu? Secara kegunaan pasti kita pikirnya ini nyamannya doang. Nyaman itu kan sudah pasti bahannya kayak gitu. Iya. Dan mungkin kualitas kali ya. Dari produk itu kan kita sudah bisa melihat seberapa kualitasnya produk tersebut, dari bahan bakunya, dari kainnya, dari pembungkus segala macam itu kita kan sudah bisa melihat gitu ya. Yang pasti yang pertama kalau misalnya sofa gitu ya, pasti kita coba dulu duduk. Oh iya. Ini nyaman nggak gitu? Untuk kualitas kenyamanan yang Ibu rasakan saat menduduki stool yang kami buat ini, perbandingannya dengan stool dari bahan konvensional itu menurut Ibu gimana nih? Ibu kan pasti pernah nyobain duduk di atas sofa yang bahannya itu dari bahan konvensional. Nah, kalau saat dibandingkan dengan duduk di atas stool dari bahan EcoBrick ini, bagaimana? Ketika kita beli sebuah produk yang sudah jadi gitu, kalau tidak diberitahu bahwa produk tersebut berasal dari bahan baku ulang seperti itu, orang nggak akan tahu kalau dia dari ulang. Karena sudah nyaman kan, dari nyaman tadi dia udah nggak mikir ini apa bahan dasarnya, dan dia mungkin nggak akan bisa membayangkan bahwa produk senyaman ini berasal dari produk itu. Dari segi penampilan dan juga kenyamanan itu menurut Ibu apakah stool yang kita buat ini cocok untuk dekorasi rumah, kantor, atau ruang publik? Sangat cocok. Apalagi kan zaman sekarang orang jadi senang yang bagus ya. Iya betul. Nah, untuk dekor yang simple-simple, untuk yang sudah untuk diletakkan untuk pernikahan pun bisa. Ya, sebagai hiasan gitu ya, tambahan gitu. Itu sangat-sangat populer. Dari kita sendiri kan udah mencoba untuk melihat kekuatan dari stool yang kita buat ya, Bu. Nah, kalau dari pendapat pribadi Ibu, apakah stool dari bahan-bahan bekas ini tuh bakalan kuat dan bertahan lama? Sangat kuat. Yang penting kalian dari awal itu sudah membenci gitu ya. Seperti yang aku bilang tadi, kepadatan itu sangat penting. Baik daripada waktu kalian memasukkan kain perca, bahkan pada waktu kalian menjahit pertan itu atau selapit itu harus dipikirkan gitu ya. Jadi dari awal itu kepala itu sudah harus ditimbangkan. Kalau sudah dibungkus itu kan sudah tampilan luar ya. Gitu. Jadi yang dari awal itu yang harus Berarti harus kepadatan tadi. Ya.
Bu, harga pasaran kan harga store itu rata-rata Rp200.000 ya Bu. Nah, menurut Ibu untuk dari tadi segi penampilan dan juga kenyamanan, apakah store yang kami buat ini pantas untuk dihargai Rp200.000 atau lebih? Kalau kami bertanya pantas, ini pantas. Selagi secara kualitas, secara look, ini masih bisa lagi dinaikkan. Gitu. Karena fungsinya kan bukan sekali pakai. Ini kan jangka panjang. Jadi ketika kita kasih harga Rp300.000 atau Rp400.000, dia akan mikir, oh ini produknya jangka panjang. Kalau sudah mikir jangka panjang, otomatis worth. Ibu, apakah ada saran atau kritik untuk produk kami ini? Oke, kalau kritik mungkin enggak ya. Karena yang pertama kalian sudah mampu melihat peluang, memberdayakan daur ulang gitu ya, sebagai sesuatu yang bernilai gitu, yang mempunyai value. Dan mungkin saran kalian, yang pertama kalian sudah berhasil nih mengangkat ide penjualan gitu ya, ide produk. Jadi yang untuk membuat produk ini tidak gagal sampai ke customer seperti itu, kerapihan sama pada waktu terakhir aja sih gitu. Dari segi pemilihan bahan juga harus dipelajari. Ini bahan kalau dihirup sampai minimal setengah jam ini nyaman nggak? Kira-kira panas nggak? Jadi ketika itu sudah dapat, ini berhasil sih sebenarnya. Apakah menurut Ibu produk kita ini berhasil sehingga itu bisa dipasarkan, jadi terkhusus dari jurusan kita yaitu jurusan pemasaran di SMK BISTEK? Sangat berhasil. Iya. Nah, tugas selanjutnya karena ini kalian dari BISTEK ya, pemasaran ya. Iya, betul. Kalian harus kerjasama dengan tim pemasaran. Jadi ketika produk itu tidak berhasil, sudah oke, tidak akan eksekusinya tidak akan berhasil kalau si pemasarannya tidak mempunyai ide-ide kreatif untuk dia mengembangkan produk. Ini sangat berhasil sih. Terima kasih Bu.